Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya In Mutmainah, dokter yang bertugas saat ini. Boleh saya tahu nama Ibu, umur, alamat, dan pekerjaan Ibu? Jadi boleh saya tahu alasan Ibu hari ini datang memeriksakan diri ke rumah sakit? Baik, boleh saya tahu apa Ibu sudah menikah atau belum? Ini pernikahan yang keberapa? Apakah sudah ada anak? Anak berapa? Dan apakah ada riwayat keguguran atau abortus? Bagaimana dengan riwayat ANC? Ada suntik TT di mana, Bu? Berapa kali? Dan apakah ada riwayat penggunaan kontrasepsi? Baik Ibu, kondisi hamil sekarang, apakah gerakan janin aktif? Dan apakah ada kenaikan berat badan? Berapa? Dan apa sering merasakan kontraksi yang kuat akhir-akhir ini? Atau ada keluar lendir atau darah dari jalan lahir? Apakah ada riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, kencing manis, atau tiroid pada ibu dan keluarga? Nah, baik Ibu, sekarang saya akan menggunakan rumus Nigel untuk menentukan taksiran tanggal persalinan, di mana hari ditambah 7, dan bulan dikurangi 3, dan tahun ditambah 1. Baik Ibu, saat ini saya melakukan pemeriksaan dengan mengukur tinggi badan, berat badan, dan memeriksakan tanda-tanda vital Ibu. Dan mungkin saat pemeriksaan nanti, Ibu akan merasa kurang nyaman, tapi Ibu tidak perlu khawatir, ini tidak membahayakan janin dalam kandungan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, terima kasih. Pertama-tama, Ibu silakan untuk mengosongkan kandung kemih sambil saya akan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Lalu setelah itu, persilahkan Ibu untuk berbaring terlentang, tutup paha dan kaki Ibu dengan kain yang telah disediakan oleh pemeriksa. Kemudian pemeriksa akan mencuci tangan menggunakan metode 6 langkah WHO. Setelah itu, pemeriksa memakai handscoon steril dan lanjutkan pemeriksaan di mana pemeriksa berdiri sebelah kanan pasien dengan posisi tubuh menghadap pasien. Menentukan tinggi fundus uteri dengan tangan kiri sambil tangan kanan memfiksasi bagian bawah agar janin tidak tergeser. Lalu letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada fundus uteri. Dan tekan secara lembut dan geser telapak tangan kiri dan kanan secara bergantian untuk menentukan posisi bayi. Jika bokong maka akan teraba lunak, kurang bulat dan melenting. Lalu, ukur tinggi fundus uteri menggunakan meteran dari atas simfisis pubis sampai setinggi fundus uteri. Lalu, ukur lingkar perut bagian dalam sentimeter. Kita letakkan telapak tangan kiri dan kanan secara sejajar pada ketinggian yang sama dan dari atas tekan secara bergantian atau simultan ke arah bawah dan rasakan apakah punggung di mana nanti akan teraba tahanan terbesar, rata dan keras seperti papan atau teraba ekstremitas yaitu seperti bagian-bagian kecil. Menentukan bagian terbawah janin, apakah presentasi kepala di mana akan teraba bulat melenting dan keras, atau apakah janin sudah masuk ke pintu atas panggul dengan menggoyangkan bagian terbawah janin. Jika melayang berarti belum masuk pintu atas panggul, jika terfiksasi berarti sudah masuk ke pintu atas panggul. Pemeriksa menghadap ke arah kaki pasien. Temukan kedua ibu jari kiri dan kanan dan perhatikan sudut yang dibentuk apakah konvergen yang berarti belum masuk pintu atas panggul atau divergen yang berarti sudah masuk pintu atas panggul. Lalu tentukan seberapa jauh bagian terbawah janin masuk di pintu atas panggul dengan metode perlimaan. Selanjutnya, angkat kedua tangan dari dinding perut ibu dan ambil stetoskop lanek, kemudian tempelkan ujungnya pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi punggung janin. Tempelkan telinga kiri pemeriksa dan dengarkan denyut jantung janin dalam 60 detik. Normalnya, denyut jantung janin adalah 120 sampai dengan 160 kali per menit. Lalu letakkan semua peralatan pada tempat semula dan melakukan pemeriksaan tambahan bila diperlukan seperti laboratorium dan USG. Lalu beritahukan pada ibu bahwa pemeriksaan sudah selesai, angkat kain penutup dan minta ibu untuk memakai kembali pakaiannya. Kemudian pemeriksa akan mencuci tangan menggunakan metode 6 langkah WHO.
Kemudian persilakan ibu untuk duduk kembali dan catat hasil pemeriksaan pada lembar status pasien. Setelah itu, jelaskan hasil temuan atau penilaian klinis ibu dan kondisi kehamilannya. Jelaskan tentang rencana asuhan antenatal berkaitan dengan hasil temuan tersebut, dan kemudian catat pada buku kontrol ibu hamil dan jelaskan tentang langkah atau asuhan lanjutan, serta jadwal pemeriksaan ulangan. Jelaskan untuk melakukan kunjungan ulang walaupun di luar jadwal yang telah ditentukan bila ada keluhan. Serahkan kembali buku kontrol ibu hamil dan ucapkan salam terima kasih.